Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Alfiansa dengan NIM 120.101.13568 dari kelas 4I. Pada kesempatan ini saya akan membuat video praktikum 5 mengenai deadlock. Jadi, apa itu deadlock? Deadlock adalah kondisi di mana masing-masing proses membawa resource dan saling menunggu untuk mendapatkan resource yang dibawa oleh proses lain. Deadlock ini dapat terjadi jika terdapat 4 kondisi yang terjadi secara simultan. Yang pertama, kondisi mutual exclusion, kemudian ada hold and wait, no preemption, dan circular wait. Oke, kita langsung saja ke langkah-langkah praktikumnya. Yang pertama, buatlah kode seperti berikut ini. Ada 4 file deadlock. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke CPU simulatornya. Kita pergi ke compiler. Kita akan membuat program seperti berikut ini. Kita copy saja. Nah, pada program 1 ini mana resource 1 akan dialokasikan dan menunggu selama 3 proses. Kemudian resource 2 akan dialokasikan di mana proses ini akan berjalan sampai dengan 20 kali proses. Kemudian program kedua kita copy. Nah, pada program kedua ini yang mana resource 2 dan resource 3. Sedangkan pada program 1 tadi resource 1 dan resource 2. Kemudian kita buat program 3-nya. Pada program ketiga ini yaitu resource 3 dan resource 4. Dan yang terakhir program keempat. Pada program keempat ini yaitu resource 4 dan resource 1. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengcompile program ini, masing-masing program ini kita compile, kemudian kita load in memory. Maka dia akan masuk ke program list. Oke, kita lakukan hal yang sama pada program-program berikutnya. Kita compile, kemudian kita load in memory. Dan selanjutnya program ketiga kita compile, load in memory. Dan yang terakhir program keempat kita compile, nah kita load in memory. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke beralih ke OS simulator OS 0. Nah, di sini kita lihat ada 4 program yang tadi kita masukkan. Selanjutnya kita akan masukkan 4 program ini ke ready proses. Selanjutnya pada scheduler kita pilih run robin. Di sini kita lihat tiknya yaitu 10 tik. Kemudian kecepatan CPU-nya kita percepat. Kemudian kita ke view dan kita klik view resource.
Oke, kita start, kita buka view resource. Nah, kita lihat proses yang resource yang sedang berjalan. Di sini ada resource 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita lihat di sini prosesnya terjadi deadlock. Nah, untuk mengatasi deadlock ini kita dapat paksa berhenti salah satu proses atau melepaskan salah satu proses dengan cara merilis salah satu resource. Sini kita akan coba merilis resource 1. Nah, kita lihat proses berjalan kembali. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kita lihat prosesnya sudah selesai dan deadlocknya sudah teratasi. Jadi itu salah satu cara mengatasi deadlock. Kemudian di sini ada kita lihat cara mencegah, ada 3 cara, yaitu hold and wait, slow circular wait, dan use total ordering. Nah, dari 3 metode ini salah satunya dapat mencegah terjadinya deadlock, dan ada kalanya tidak dapat mencegah terjadinya deadlock. Kemudian ada recover, ada abort proses, dan pre resource. Nah, sama seperti tadi, recover ini salah satunya dapat mencegah, dan ada kalanya tidak dapat ada kalanya tidak dapat merecover. Nah, untuk membuktikannya kita dapat mencobanya satu persatu. Oke, pertama kita akan mencoba yang mencegah dengan hold and wait. Kita checklist dan kita close. Di sini jangan lupa kita stay on top dulu, kita close. Kemudian kita masukkan kembali programnya ke ready process. Salah, 1, P2, P3, dan P4. Oke, kemudian kita start dan kita lihat di view resource. Apakah kita lihat di sini nanti apakah disallow hold and wait dapat mencegah terjadinya deadlock atau tidak. Kita tunggu prosesnya sampai berhenti, sampai selesai. Nah, kita lihat prosesnya sudah selesai. Di sini kita lihat hold and wait dapat mencegah terjadinya deadlock. Oke, selanjutnya kita coba yaitu dengan circular wait. Kita checklist, terus kita masukkan lagi ke ready process. Oke, kita start, kita lihat kembali di view resource. Nah, kita lihat apakah dengan disallow circular wait dapat mencegah terjadinya deadlock. Nah, kita lihat di sini proses selesai dan terjadi deadlock. Jadi artinya di sini disallow circular wait ini tidak dapat mencegah terjadinya deadlock. Oke, kemudian kita rilis saja. Proses kembali berjalan.
Nah, kita lihat deadlock sudah teratasi kembali dengan melepaskan salah satu proses. Kemudian kita akan mencoba dengan use total ordering. Kita checklist, kita masukkan lagi ke ready proses. Kita start, kita lihat lagi di view resource, apakah use total ordering dapat mencegah terjadinya deadlock. Kita lihat. Nah, kita lihat prosesnya sudah berhenti berjalan. Kita lihat di sini tidak terjadi deadlock, berarti use total ordering ini dapat mencegah terjadinya deadlock. Kemudian kita akan mencoba dengan recover dengan abort process. Jadi jika proses terjadi deadlock, dia akan merecover. Kita lihat apakah dapat merecover. Kita masukkan kembali ke ready proses. Kita start, kita lihat di view results dengan abort proses, apakah dapat merecover terjadinya deadlock. Nah, kita lihat di sini terjadi deadlock. Apakah dia bisa merecover? Kita lihat di sini proses sedang berjalan. Nah, kita lihat sudah mulai hilang yang merah. Proses masih berjalan. Nah, kita lihat di sini tidak terjadi deadlock dan sudah terjadi recover. Artinya di sini obat proses dapat merecover terjadinya pada saat terjadi deadlock. Kemudian kita akan mencoba dengan frame resource. Oke. Kita start, kita lihat apakah dapat merecover pada saat terjadi deadlock. Kita lihat di sini terjadi deadlock, apakah dia bisa merecover? Proses sedang berjalan. Nah, kita lihat di sini proses sudah berhenti dan deadlock sudah teratasi dan sudah di recover. Artinya frame resources dapat merecover terjadinya atau pada saat terjadi deadlock. Oke, kemudian di sini ada detect, do not detect. Kita lihat di sini berarti apabila terjadi deadlock dia tidak akan terdeteksi. Kita akan mencobanya. Start new resource. Nah, kita lihat di sini proses sudah berhenti dan terjadi deadlock, tetapi di sini tidak ada keterangan atau peringatan terjadinya deadlock karena di sini kita menceklis do not detect. Nah, saya kira sekian video saya mengenai praktikum
5 mengenai praktikum mengenai deadlock ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.